dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya. Enam fakta video syur yang kini bawa Giselle jadi tersangka. Dikutip dari detik.com, Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Kasus video mesum yang melibatkan Gisela Anastasia atau Giselle sempat membuat heboh jagat media sosial pada awal-awal November tahun 2020 lalu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menetapkan Giselle sebagai tersangka dalam kasus itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya menetapkan Giselle sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore baru selesai. Menaikkan status yang tadinya saksi kepada saudari GA sebagai tersangka, kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Yusri mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti-bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Giselle sebagai tersangka. Salah satunya adalah keterangan ahli forensik. Selain itu, polisi juga mendapatkan keterangan dari Giselle yang mengakui bahwa dirinya adalah pemeran dalam video syur itu. Selain itu, pemeran pria Michael Yukinobu De Freitas juga ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan dari saudari GA dan MYD bahwa saudari GA mengakui dikuatkan lagi oleh ahli forensik yang ada. Ahli IT dan saudari GA mengakui dan MYD mengakui bahwa itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri, tuturnya. Atas hal itu, Giselle dan Michael Yukinobu dijerat dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 UU 44 tentang pornografi. Apa rencana ke depan? Kita akan panggil kembali saudari GA dan MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tutur Yusri. Berikut fakta yang terungkap terkait kasus video syur Giselle. 1. Giselle akui video itu dibuat tahun 2017. Giselle mengakui bahwa pemeran wanita di video syur itu adalah dirinya. Saudari GA mengakui dan MYD mengakui bahwa yang bersangkutan yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Kepada polisi, Giselle mengakui bahwa video syur itu dibuat pada 2017. Adapun pemeran pria dalam video syur itu berinisial MYD. Terjadi sekitar tahun 2017 di salah satu hotel Medan, kata Kombes Yusri. 2. Sosok pemeran pria terungkap. Dengan ditetapkannya Giselle sebagai tersangka, polisi juga mengungkap sosok pemeran pria dalam video syur itu. Sosok itu adalah Michael Yukinobu De Freitas. Iya, Michael Yukinobu De Freitas, kata Kasubdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dani Aryanda membenarkan saat ditanya apakah MYD adalah Michael Yukinobu De Freitas. Lalu, seperti apa sosok Michael Yukinobu De Freitas ini? Berdasarkan penelusuran akun media sosialnya, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, Michael Yukinobu De Freitas adalah sosok pria yang hobi bermain basket. Sejumlah foto menunjukkan pria bertubuh kekar itu menjalankan hobinya.
Berdasarkan laman profil akun medsosnya, Michael Yukinobu de Freitas berasal dari kota Medan. Dia sempat mengenyam pendidikan tinggi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Masih di laman profil itu pula, dia mengaku pernah tinggal di Kakogawa, Hyogo, Jepang. Selain hobi bermain basket, Michael Yukinobu de Freitas sering pergi ke luar negeri. Sejumlah foto yang diunggahnya berlatar belakang pemandangan dan sudut kota-kota di dunia. 3. Motif rekam dokumentasi pribadi. Yusri mengungkap motif Giselle merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi. Kalau ditanya alasan merekam, ya untuk dokumentasi pribadi, nggak mungkin dijual lagi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Persoalannya, dokumentasi pribadi adegan ranjang Giselle dan Nobu ini tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Hal inilah yang membuat Giselle dan Nobu menjadi tersangka dalam kasus tersebut. 4. Dikirim ke HP Michael Yukinobu de Freitas via airdrop. Giselle sendiri mengaku merekam adegan video syur itu. Ia lalu mengirimkannya kepada Michael Yukinobu de Freitas. Yang videokan jelas GA, kemudian dia kirimkan ke si cowoknya MYD itu via airdrop, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Hanya, Yusri tidak menjelaskan secara detail kapan Giselle mengirimkan video syur itu. Yang pasti keduanya mengakui video itu dibuat pada 2017. Iya, yang jelas itu direkam pada saat di hotel di Medan tahun 2017, imbuh Yusri. 5. Penyebar awal dikejar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih terus menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan video syur itu hingga akhirnya menjadi konsumsi publik. Soal penyebar pertama, masih kita terus melakukan pengejaran, kata Yusri saat dihubungi wartawan. Sejauh ini polisi baru menetapkan 2 tersangka terkait penyebaran video tersebut. Kedua tersangka itu berinisial PP sama MN. Ini baru PP sama MN yang penyebar masif itu, imbuh Yusri. 6. Bukti-bukti penetapan tersangka. Polisi menetapkan Giselle dan MYD tersangka kasus pornografi. Polisi memiliki bukti keterangan ahli hingga pengakuan Giselle dalam penetapan tersangka itu. Hasil dari forensik memang sudah keluar, kemudian pengembangan yang dilakukan tim penyidik terhadap saudari GA yang dilakukan pemeriksaan. Juga ada saudara MYD, inisial, juga sudah kita periksa. Kemudian juga ada pengumpulan alat bukti yang lain, termasuk bukti petunjuk keterangan saksi ahli yang ada, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Yusri mengatakan bukti lainnya yang menguatkan Giselle sebagai tersangka kasus video shoot, yakni pengakuan pribadi Giselle. Selain itu, bukti dikuatkan dari ahli forensik hingga ahli IT. Keterangan dari saudari GA dan MYD bahwa saudari GA mengakui dikuatkan lagi oleh ahli forensik yang ada, ahli IT, ucapnya. Yusri menyebut Giselle dan tersangka lainnya MYD, juga mengakui sebagai pemeran dalam video itu. Atas bukti-bukti itulah akhirnya Giselle dan MYD ditetapkan sebagai tersangka. Saudari GA mengakui dan MYD mengakui bahwa itu yang ada di video tersebut. Yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri. Dia akui itu dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 di salah satu hotel Medan, ujarnya.